Halo, kembali lagi dengan saya, Citra Lumban Batu. Saya mahasiswa Institut Stiami Bekasi A dari kelas 20 DC dengan jurusan Administrasi Bisnis Internasional. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS terakhir saya di semester 3 dengan mata kuliah Strategi Manajemen yang dibawakan oleh Pak Taufan Maulamin. Nah, di sini saya akan membahas tentang visi and misi strategi manajemen with objective. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita lihat videonya. Sebelum kita mengetahui visi dan misi manajemen strategi dan tujuannya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan strategi manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu strategi manajemen. Strategi manajemen adalah suatu disiplin ilmu yang menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi sebuah keputusan fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai tujuannya. Strategi manajemen juga merupakan suatu rangkaian kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai dengan penetapan dan cara melaksanakannya yang telah dibuat oleh pemimpin, lalu diterapkan oleh seluruh jajaran yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai targetnya. Ada beberapa hal yang harus dimiliki seorang pengusaha dalam menentukan visi dan misi manajemen strategi. Yang pertama, values, yaitu nilai-nilai. Yang kedua, vision, yaitu penglihatan. Yang ketiga, mission, yaitu misi. Yang keempat, strategi objektif, yaitu tujuan. Yang kelima, action, yaitu tindakan. Saya akan menjelaskan seberapa penting hal-hal tersebut diterapkan oleh seorang pengusaha dalam menentukan visi dan misi manajemen strategi dalam usaha yang akan dimulainya. Value atau nilai dalam pola pikir bisnis adalah nilai kegunaan yang penting pada suatu barang atau jasa kepada pelanggan. Tetapi ada juga yang memandang nilai itu bagi pengaku kepentingan lain seperti pemegang saham. Vision atau penglihatan adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Mission atau misi adalah tujuan menyeluruh atau alasan utama perusahaan. Misi dapat dicapai dengan menyatakan apa yang harus dilakukan perusahaan dan diperdalam dengan menjawab pertanyaan mengapa perusahaan harus melakukan misi tersebut. Strategi objektif atau tujuan adalah tentang di mana organisasi ingin berada di masa depan. Mereka memetakan bagaimana divisi atau departemen mereka berkontribusi untuk mencapai tujuan strategis dan apa yang harus mereka lakukan dan capai. Action atau tindakan adalah jembatan antara keinginan dan kenyataan. Dengan tindakan-tindakan tertentu, kita bisa mengubah nasib kita dan menjadi pribadi yang lebih sukses ke depannya. Nah, demikian presentasi atau penjelasan yang sudah saya paparkan tentang visi dan misi strategi manajemen. Nah, di sini saya akan mengaitkan visi dan misi kepada seorang mahasiswa atau kepada teman-teman sekalian, termasuk kepada diri saya sendiri. Apa sih yang menjadi visi dan misi seorang mahasiswa itu? Atau apakah visi dan misi itu penting bagi seorang mahasiswa ataupun di luar mahasiswa, contohnya teman-teman yang sudah bekerja, orang tua, ataupun kerabat-kerabat yang ingin memulai usaha dalam hidupnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada seorang mahasiswa, termasuk kepada diri saya sendiri. Di situ tadi ada penjelasan tentang values, vision, mission, strategi objektif, dan action. Dan yang pertama itu adalah values. Values itu sama dengan nilai-nilai. Ketika mahasiswa mengikuti perkuliahan, dia harus memiliki nilai yang baik, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu bisa dilihat dari perilaku kita kepada seseorang, termasuk kepada dosen. Di situ nilai itu bukan diambil dari seberapa tinggi atau seberapa pintarnya kamu dalam kampus tersebut atau dalam kegiatan yang ada di kampus tersebut, tidak. Namun nilai-nilai itu diambil dari akhlak kamu yang pertama, sikap kamu, dan tindakan kamu di dalam kampus itu. Di situ juga dijelaskan nilai-nilai itu
bisa juga dari bagaimana cara kita melakukan hal-hal yang baik di depan teman-teman dan di depan dosen. Contohnya, ketika kita sudah memulai kuliah atau ketika kita sudah menentukan aku harus kuliah atau aku harus bekerja. Nah, untuk teman-teman yang sudah memilih kuliah, pastinya dia sudah tahu mengapa dia mengikuti perkuliahan itu. Pasti ada tujuan, pasti ada hal yang harus diperjuangkan. What do we stand for? Apa yang kita perjuangkan? Ketika kita sudah memasuki dunia perkuliahan, tentunya kita sudah menentukan kalau kuliah itu dapat nanti membantu kita di dunia pekerjaan. Terus yang kedua ada vision. Vision itu tadi dijelaskan di situ sama dengan penglihatan. What do we aspire to achieve? Apa yang ingin kita capai? Ketika seseorang ingin kuliah atau ketika seseorang bekerja, ada hal yang harus dicapainya. Contohnya, dia harus mencapai target tahun ini, dia memiliki perusahaan sendiri. Untuk seorang mahasiswa, yang harus dicapainya yaitu nilainya harus. Yang ketiga ada mission, yaitu misi. What do we do? Apa yang kita lakukan ketika seseorang itu melakukan hal, contohnya ketika seseorang itu belajar, apa yang dia lakukan saat belajar? Contohnya membaca, mencari tahu hal-hal yang baru keluar, terus mencari informasi dari luar juga yang dapat membantu pola pikirnya. Terus yang keempat ada strategi objektif, tujuan. Tujuan kamu kuliah apa? Tujuan kamu bekerja apa? Pasti ada tujuannya. Setiap orang memiliki tujuan dalam hidupnya. Salah satunya ketika kamu melihat orang yang sudah bekerja atau orang yang sukses, dia pasti ada tujuan. Tujuannya dia bekerja itu supaya dia menjadi orang yang sukses, supaya dia orang yang bermanfaat bagi keluarga, bagi dirinya sendiri ataupun bagi sesamanya. Terus yang kelima ada action, tindakan. Bagi seorang mahasiswa, ketika kita memasuki kuliah, ada mahasiswa kuliah, datang kuliah, duduk, mendengarkan, setelah pulang kuliah udah siap. Nggak ada yang didapat, nggak ada yang diterima, atau nggak ada yang dibawa pulang. Untuk apa? Emang penting kalau misalkan kita sudah kuliah mendapat nilai IPK yang tinggi, namun isi pemikiran kita tidak ada sama sekali. Ketika kita nanti bekerja, yang dilihat itu bukan hanya dari IPK yang kita miliki, meskipun IPK yang kita punya itu tinggi, ataupun nilai-nilai kita itu tinggi, itu tidak diperlihatkan. Namun kemampuan kita lah yang diuji. Ketika nanti kita sudah bekerja, seperti apa kemampuan dia. Kalau misalkan nilainya tinggi namun kemampuannya tidak ada, itu sama saja nol. Nah, sebagai seorang mahasiswa, ketika kamu sudah kuliah, cobalah untuk mengikuti perkuliahan dengan baik. Ketika kamu sudah mendengarkan, lakukan apa yang sudah diterangkan, rajin membaca, dan milikilah sifat dalam diri ingin mengetahui hal-hal baru yang akan muncul ke depannya. Setiap tahun atau setiap hari itu akan ada perubahan dalam hidup, baik perubahan yang cepat ataupun lambat. Hidup itu nggak seperti itu aja. Hidup itu akan semakin lebih maju, dan semakin lebih maju. Kita itu adalah anak-anak milenial yang harus mampu menciptakan hal-hal baru, harus mampu mengikuti hal-hal baru ke depannya, supaya kita tidak menjadi orang yang ketinggalan zaman, orang yang pemikirannya di situ-situ mulu, orang yang tidak mau maju, orang yang udahlah hidup itu gitu-gitu aja, toh juga rezeki dari Tuhan. Kalau kamu tidak bertindak, rezeki itu tidak akan bakalan datang. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Terima kasih.